apa sih yang memotivasi untuk menimbulkan jiwa yang eksploratif? Karena yang namanya identitas itu melahirkan tanggung jawab. Ketika saya membaca Syurutul Mufassir, syarat untuk menjadi seorang mufassir yang kompeten, saya depresi. Orang kepek gak ada yang S2 di sana. Makanya jadi fardu kifayah kalau misalnya saya ini gak lulus, nanti orang kepek dosa semua. Kembali lagi, mungkin tadi sampai sudah cerita banyak tentang Al-Azhar, Mesir, kemudian jurusan-jurusan di sana, termasuk keilmuan-keilmuan yang berkembang di sana ya. Ada faktor lain tidak yang menjadikan istilahnya segala hal itu menjadi lebih mudah dalam, kadang kan orang ketika mengambil jurusan A sudah mentok ini terlalu sulit ya, terlalu sulit, terlalu banyak, nggak mampu nih pemikiran saya. Kadang di Al-Azhar itu kan dari segi keilmuan banyak yang menjadikan tadi jiwa eksploratif sampean di Al-Azhar semakin menggebu-gebu ya. Di samping jurusan di Al-Azhar tadi kampusnya tafsir, ditambah komunitasnya akidah filsafat, itu kan bukan jurusan yang kaleng-kaleng ya. Kira-kira apa Mas? Kalau tadi kata Mas Arwani, kira-kira apa sih yang memotivasi untuk menimbulkan jiwa yang eksploratif tadi ya? Betul. Jawabannya itu simpel sebenarnya. Jawabannya adalah bahwasanya Islam itu luas. Kalau Islam itu luas, kita lihat Islam itu sumbernya dari mana? Dari Al-Quran. Berarti pembukanya adalah dari Al-Quran. Jadi gini, ini masih ada hubungannya dengan dawuhnya Mbak Muhammadiyah. Kenapa saya harus ke tafsir? Ternyata dari tafsir inilah saya bisa membuka wacana keilmuan. Karena pada dasarnya tafsir itu bukan tujuan utama. Jadi orang masuk ke tujuan ke jurusan tafsir itu bukan tafsir menjadi tujuan, enggak. Maksudnya adalah tafsir justru menjadi gerbang utama kepada cakrawala keilmuan tersebut. Jadi gini, dalam tafsir, jika ada orang yang menganggap tafsir itu adalah tujuan, yang ia temui adalah metode. Hanya metode bagaimana cara menafsirkan, bagaimana kita memahami, bagaimana kita mensinkronisasi ayat dan segala macam. Udah selesai. Tapi isi dalam ayatnya orang belum tentu paham kalau hanya metode saja. Makanya di dalam syarat tafsir itu sangat banyak sekali keilmuan yang harus digeluti, yang harus dipahami oleh ya tadi orang yang belajar tafsir tadi. Ada 15 disiplin keilmuan, termasuk ilmu sastra, ilmu ya nahwu, shorof, balaghah, fikih, usul fikih, hadis, bahkan mantek. Kemudian ada juga yang menambahkan 5 ilmu lagi, ilmu ahwalil bashar, kemudian ilmu sirah, ilmu sejarah, haqaiqul lughah dan segala macamnya. Jadi ada 20 keilmuan kalau dijumlah. Nah, dari 20 keilmuan ini yang harus dikuasai dan harus dipelajari, nanti pada akhirnya ketika kita menghadapi tafsir, kita nanti milih dari 20 ini yang dijadikan kecenderungan kita. Jadi ada benarnya bangun kenapa saya ke tafsir. Ternyata yang ditujukan nanti adalah saya bisa membaca tafsir dengan kecenderungan akidah filsafat saya. Seperti karena itu. subnya di situ semua. Iya, ya jelas harus tahu nahwu shorof jelas. Cuma nanti ada kecenderungannya bakalannya gitu loh. Jadi tafsir bukan tujuan utama. Istilahnya jalan pembuka. Jalan pembuka menuju sub-sub yang lain. Artinya gini, makanya dari sini banyak mufassir dengan kecenderungan masing-masing. Contoh misalkan Imam Zamakhsyari yang tadi kita sebut, yang tadi kita obrolin. Beliau memiliki kecenderungan sastra. Jadi beliau menafsirkan Al-Quran dengan sastranya. Ada lagi Imam Baidawi, memiliki tafsir Baidawi. Beliau memiliki kecenderungan di agak ke masalah akidah, masalah aqaid. Maka beliau menafsirkan Al-Quran dengan perspektif tersebut. Dan masih banyak yang lainnya. Bahkan ada tafsir sufi, ya, gitu. Tafsir fikih, tafsir yang bernuansakan fikih dan segala macam. Itu sangat luas Mas. Iya. Jadi kita kembali lagi ke awal. Berarti Mbah Mun itu benar-benar pandangannya visioner.
Kalau misalkan Mbah Mun iya nyuruh saya ke akidah falsafah, kayaknya saya nggak akan pernah memiliki wacana yang sangat nggak mempunyai rasa jiwa eksploratifnya, itu nggak akan ada. Ternyata bener, ditafsirlah saya menemukan wacana yang sangat luas. Termasuk sampai juga di Al-Azhar ya, di Mesir aktif juga Mas ya, menggembleng teman-teman kita yang dari alumni khas. Di sana itu kan santri khas Mesir Mas ya. Dari beberapa teman-teman alumni khas Kempek Induk dengan Asakova ya. Di sana juga ikut membangun komunitas pengajian apa waktu itu Mas? Ya, kemarin sempat kita bulan puasa kemarin. Bulan puasa itu kita mengkaji matik, ilmu matik sama ilmu makula. Dan menurut sampean nih, kader-kader yang dari alumni santri khas ini nih, kira-kira mampu berjiwa eksploratif tidak? Mampu ya. Mampu. Karena orang kalau sancing Mas. Iya. Saya jelas, orang kalau ke sana minimal kalau setelah adaptasi pasti mereka pengen cari dunia baru. Maka kita kenalkan wacana keilmuan yang baru gitu. Jadi biar mereka itu setelah beradaptasi biar lebih tertarik ke dalam dialektika keilmuan Islam. Bukan sekedar jalan-jalan nganggur Mas ya. Iya. Saya dulu pernah mengalami kayak gitu. Kan biasanya kan jet lag punya tempat baru kan kelihatannya asik semua kan. Iya. Tapi di samping itu kan jauh-jauh ke Mesir harus ada tujuan dong. Tujuan ya. Di samping tadi Al-Azhar juga komunitasnya harus berbeda ya. Iya. Gitu. Sampai kan 3 tahun berarti kan SD di sini Mas ya? Iya, SD di sini. SD di sini, kemudian 3 tahun sampai MTS Mas ya? Sampai MTS. MTS ke Sarang, kemudian di Al-Azhar, sekarang lagi menempuh jenjang S2. Ya benar, saya lulus S1 itu tahun 2020, kemudian saya masuk ke Pascasarjana untuk persiapan di S2. Ya udah masuk di S2, cuma di S2 itu syaratnya sarjana, Pascasarjana 2 tahun. Baru jurusan yang sama? Ya, linear. Ya, jurusan saya tetap tafsir. Cuman banyak juga loh anak-anak teman-teman sana atau teman-teman di Sarang, teman-teman saya di Sarang ataupun di Kempek mungkin sekalipun menganggap saya itu jurusannya akidah filsafat. Karena saya jurusannya tafsir. Karena mungkin ya tadi ya kajian-kajian sana lebih banyak di kajian. Iya, akidah filsafat. Kalau misalkan saya ditanya tentang masalah filsafat yang dalam-dalam gitu, ya mungkin saya nggak punya wawasannya yang berkenaan dengan akidah saja sebenarnya. Jadi awalnya itu gini loh Mas, saya tuh punya keresahan dulu, punya keresahan pada tingkat 3 atau tingkat 4 sekitar semester 6, semester 7 lah di Al-Azhar. Kan saya kan Ahlus Sunnah wal Jamaah nih. Saya kan Asy'ari. Ya NU lah, NU kan jelas, NU sama Al-Azhar kan dalam berakidah kan sama. Pakai pakai Imam Asy'ari, pakai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian saya bertanya pada diri sendiri, semisal nih ada orang yang tanya, entah itu anak saya nanti di masa depan ataupun santri-santri ataupun teman-teman yang lain tanya, apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kira-kira saya yang beridentitaskan Aswaja bisa mempertanggungjawabkan itu enggak? Makanya dari situ saya mulai tergerak serius di SAS Center, serius bersama teman-teman di pembahasan masalah teologi tersebut. Karena yang namanya identitas itu melahirkan tanggung jawab. Contoh misalkan, sampean santri Kempek, sampean mestinya harus bisa Quran, cara baca Quran Kempekan dong, kan gitu. Mestinya sampean sudah pernah udah tahu gimana adaptasi di Kempek dan segala macamnya, keilmuannya kan gimana. Makanya identitas itu melahirkan tanggung jawab. Gak mungkin identitas kita orang mana, kemudian pernah mengenyam di pendidikan apa, kemudian kita gak bertanggung jawab terhadap identitas tersebut. Kan kayak gitu. Dari situlah saya serius di akidah falsafah. Sampai akhirnya banyak teman-teman yang ngira saya itu adalah jurusannya akidah falsafah. Sebenarnya bukan, sebenarnya saya tafsir. Jadi dari kecenderungan itu kemudian menjadi eksploratifnya lebih ke passion Mas ya. Passionnya di situ jadi makin menggebu-gebu ya jiwa eksploratifnya. Tetap tafsir sih. Maksudnya tetap saya tahu wacana tafsirnya. Cuman saya menggunakan perspektif akidah filsafat. Gitu. Yang susah dari jurusan tafsir ya? Menurut sampean nih, kan pasti ada keterbatasan nih Mas. Ya jelas. Menurut sampean yang paling kayaknya agak sedikit menggelitik lah. Menjadi tantangan. Kalau menurut saya itu jelas ya. Tadi kan saya udah nyebutin ada 15 disiplin keilmuan. Minimal ada lagi
tambah 20. Jadi gini, ceritanya itu gini. Saya baca karangan Syekh Husain Adz-Dzahabi. Itu tokoh fenomenal di Mesir, tokoh fenomenal yang punya karya yang fenomenal juga. Magnum opusnya itu namanya At-Tafsir wal Mufassirun. Tafsir wal Mufassirun ini di dalamnya membahas tentang masalah metode tafsir, corak tafsir, kemudian dari tahun klasik sampai yang modern, sampai yang kontemporer dengan corak tafsirnya masing-masing. Jadi mengklasifikasi tafsir. Nah di dalamnya itu disebutkan, saya baca dari awal sampai kepada syarat mufassir kompeten. Ketika saya membaca Syurutul Mufassir, syarat untuk menjadi seorang mufassir yang kompeten, saya depresi. Berhenti saya bacanya selama sekitar 2 minggu. Oh dulu sehari bisa 50 halaman, 100 halaman, itu enak banget. Tapi sampai di syarat mufassir itu, saya berhenti. Karena syaratnya sangat berat sekali. Nah, gua harus menguasai balaghah terus segala macam, 15 disiplin keilmuan. Bayangkan. Harus semua baru jadi ahli tafsir. Kalau misalkan kita pengen bener-bener jadi mufassir yang kompeten, kayaknya umur kita nggak cukup di zaman sekarang ini. Iya. Kalau di zaman dulu mungkin aja ya, saya nggak tahu kan. Konteksnya kan sekarang. Kalau di zaman sekarang ini 15 disiplin keilmuan, orang sanawiyah saja, kita nggak belum tentu bisa hatam Al-Quran kan. Iya. Contoh di Kempek lah kan itu. Nah kalau misalkan 15 disiplin keilmuan, orang ngatamin alfiah saja mungkin. Alfiah aja kayaknya butuh kemeringat. Iya, butuh syafaat uzma kan. Nah makanya ketika saya menghadapi saya membaca redaksi tersebut, saya kaget. Tapi saya kembali lagi, saya teringat dulu Gus Bah itu pernah pernah dawuh ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Ingat, orang-orang itu biasanya bilangnya ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa kita wujudkan secara keseluruhan, maka tidak ditinggalkan secara keseluruhan. Tapi kalau Gus Bah ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau yang kata Gus Bah ini, jullu ini, bahwasanya artinya itu gini, sesuatu yang tidak bisa kita wujudkan secara utuh, maka sepersekian persennya aja jangan ditinggalkan. Jadi kan ada dua perspektif yang berbeda nih. Iya. Yang satu, ya udah kalau nggak bisa semuanya ya sedikit lah. Tapi kalau menurut Gus Bah, kalau bisa semuanya sedikit pun jangan ditinggalkan. Makanya kalau misalkan kita baca syarat mufassir kompeten 15 disiplin keilmuan, ya udah sebisanya. Tapi itu cukup bikin saya depresi gitu. Nah tantangannya itu, tantangan 15 disiplin keilmuan yang ilmu-ilmu tersebut ditulis, dikodifikasikan di masa lampau, dan kita dituntut untuk mengaktualisasikannya. Ini yang sulit. Kan nanti kalau misalkan kita nggak relevan, apa yang kita ungkapkan ke masyarakat, apa yang kita pahami dan kita sampaikan ke masyarakat itu nggak relevan, nanti masyarakat bilang, ini orang ngomong apa sih? Karena nggak nyambung. Karena nggak nyambung. Makanya tantangan terberatnya itu adalah merelevansi nilai-nilai tersebut. Karena tafsir itu luas, maka kita harus memiliki keluasan tersebut. Keluasan membaca gelisah masyarakat waktu ini juga ya. Itu salah satu tantangan terberatnya ya, satunya ya. Sampai sering bilang ke saya kalau misalnya kita sedang ngobrol ngopi-ngopi biasanya, mau bagaimanapun kita itu keluberan berkah para pendahulu kita. Pentingnya tawasul dan barokah menurut sampean? Ya jelas, kalau menurut saya itu kan tadi ya cerita dari awal saya berangkat ke Sarang, saya berangkat ke Mesir itu tidak lepas dari peran orang tua. Entah itu orang tua secara jasmani ataupun secara rohani. Maksud saya jasmani itu orang tua kandung, nah secara rohani itu adalah kayak guru, orang tua guru. Itu adalah bukti daripada tawasul saya kepada orang tua saya, kepada guru-guru saya. Maka jelas di dalam Islam itu tawasul itu sangat-sangat urgen. Yang membedakan ajaran kita dengan ajaran yang lain yaitu pentingnya tawasul dan pentingnya sanad. Karena sanad itu adalah bagian daripada tawasul juga. Jadi konsepnya gini, Mas Arwan. Kalau misalkan ada teman-teman yang tanya, apa sih tawasul itu? Tawasul itu adalah menjadikan sesuatu sebagai mediasi. Contoh misalkan kita mau baca buku, cuman karena karena tempatnya gelap,
maka kita nyalakan Lampu. agar kita Ya. bisa baca. Iya. Maka kita menyalakan lampu itu adalah bentuk kegiatan tawassul. Iya. Lampunya menjadi wasilah, menjadi medianya untuk mencapai tujuan kita, yaitu bisa baca buku. Seperti itu. Jadi tawassul itu adalah menjadikan sesuatu sebagai media untuk sampai kepada tujuan. Nah, tawassul dalam konteks Islam itu ada beberapa level. Level yang paling rendah, itu yang paling mainstream, bukan rendah, mainstream ya. Nanti salah lagi. Yang paling mainstream Paling itu umum. paling umum. Paling umum. Paling umum itu adalah menyampaikan Fatihah, Iya. menghadiahkan Fatihah. Itu tawassul paling mujarab menurut saya, paling umum, yang paling mainstream terjadi. Karena mau diakui, mau bagaimanapun harus diakui bahwasanya saya sendiri pun pernah mengalami posisi yang sangat memilukan, dan hanya tawassul lah yang bisa pada waktu itu yang bisa membantu menolong saya dari kesusahan tersebut. Tapi tetap yang membantu tetap Gusti Allah, tetap cuma melalui tawassul. Yaitu adalah pada waktu, contoh yang paling dekat aja deh. Yang paling dekat aja itu pas waktu bapak ibu saya itu sakit, kena COVID, dan posisi saya sedang ujian. Ujian S2. S2 di sana pasca sarjana masih ada ujian. Itu betapa beratnya hidup saya pada waktu itu. Sangat sulit banget. Udah mau akhir bulan, ya kan, makan aja susah. Orang tua lagi sakit, kemudian saya juga ujian pula. Saya pada waktu itu langsung, saya nggak kepikiran apapun, saya bergegas ke Masjid Sayyidina Husain. Sana ada makam Sayyidina Husain. Saya tawassul di sana. Semoga dengan saya bertawassul dengan Sayyidina Husain ini, Gusti Allah memberikan kesembuhan kepada bapak dan ibu saya. Besoknya sudah negatif pada waktu itu, alhamdulillah. Dan ini berkahnya tawassul, sekali lagi, berkahnya tawassul. Yang kedua, tawassul itu tadi kan mengirimkan Fatihah. Yang kedua, tawassul itu ada bentuk yang lain, yaitu adalah dengan mengkaji dengan keilmuannya, dengan melestarikan keilmuannya. Jadi contoh, santri yang mengkaji Alfiyah, yang mengkaji Fathul Qorib, yang mengkaji apalagi Husnul Syiaghah, keilmuan-keilmuan yang lain, itu juga sedang bertawassul. Jadi sedang bertawassul, duduknya adalah pahala, belajarnya juga pahala, dia mendengarkan guru pun pahala, dapat pemahaman pun dia pahala. Jadi udah kayak bonus yang enggak banyak banget ya, tak terhingga gitu. Dan itu menurut saya yang level 2 itu, level 2 udah kayak udah kayak nama makanan ya, harusnya level berapa ya? Level 2. Menurut saya yang pada taraf tersebut lah seseorang itu benar-benar ngerasain adanya tawassul. Dan di Islam pun kita tahu yang namanya, diajarkan yang namanya keistimewaan sanad. Adanya sanad ini juga merupakan bentuk kita tawassul. Bagaimana sih, apa tuh sanad itu? Sanad itu adalah rantai keilmuan, atau kita bisa katakan genealogi ilmuwan. Jadi contoh misalkan Al-Quran yang kita baca sekarang itu ada riwayatnya, riwayat dari dari ulama terdahulu terus sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kayak di Kempek saja kan ada riwayatnya sendiri, kan? Di Kempek ada riwayatnya sendiri. Makanya sanad itu menjadi harga mati bagi seorang santri. Kalau nggak ada sanad, kayaknya semua orang bisa berpendapat masing-masing. Semua orang bisa ngaji Quran lewat YouTube. Semua orang bisa ngaji Quran lewat lewat Spotify dan segala macam. Ya memang kemudahan itu ada. Cuman berkahnya ada enggak? Iya, betul. Makanya sanad dan tawassul membawa keberkahan sendiri. Kamu bisa ngaji di YouTube, bisa. Kamu bisa paham dari YouTube, bisa. Bisa baca tutorial dari YouTube, bisa. Cuman ada keberkahannya enggak? Bukan berarti nggak boleh belajar itu, boleh, silakan. Tapi kalau misalkan ada sanadnya, ini lebih bagus. Ini lebih bagus lah. Bisa dipertanggungjawabkan. Makanya ajaran Islam pun ajaran yang mengutamakan sanad. Seperti halnya dalam Islam ada konteks laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tanpa sanad, semua orang bisa berkata seenaknya sendiri. Bahkan dalam meriwayatkan pun harus ada sanadnya. Karena sanad itu adalah bukti validasi. Bukti
orisinalitas. Hak cipta. Ya, hak cipta. Kalau sekarang ada copyright. Copyright. Ya. Karena pada waktu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, pada waktu itu banyak orang yang meriwayatkan hadis sana sini. Wah, meriwayatkan hadis dan segala macam. Kemudian akhirnya karena sahabat para khulafaur rasyidin ini takut akan adanya hoax tentang hadis gitu. Akhirnya sahabat Umar berinisiatif bahwasanya siapa saja yang meriwayatkan hadis harus mempertanggungjawabkannya. Siapa saja yang mau hendak menyampaikan suatu hadis harus menyebutkan rawinya siapa dan harus valid. Kalau nggak mau maka akan disanksi. Dan ini bukti bahwasanya dari zaman sahabat pun sudah dijaga keaslian ajarannya, ya kan? Kalau misalkan kita nggak mengindahkan sanad ini, kalau kita nggak tawasul dengan cara sanad ini, kayaknya kita nggak akan pernah menemukan ajaran yang valid, yang sambung kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena runtutannya itu penting mas ya. Ya jelas. Hak cipta, karena kadang kita sering nih ambil kata siapa tanpa sumber, padahal sumber itu penting ya. Ya jelas. Plagiasi itu nggak boleh plagiasi. Ya makanya saya itu udah 2 tahun ini saya itu sering keluar di di media sosial bahwasanya plagiat, gerakan plagiat itu bukanlah ajaran Islam. Karena Islam mengutamakan originalitas. Orang boleh memiliki kecenderungan, tapi originalitas itu adalah nilai harga mati ajaran Islam. Jadi kalau misalkan nih orang mencomot quote-nya orang lain gitu. Misalkan si A mencomot quote-nya pemikirannya si B. Kemudian dia post lah di di Instagramnya. Tanpa menuliskan kredit pemikir aslinya. Kira-kira si A ini bisa bertanggung jawab nggak? Mana mungkin bisa, kan bukan dari pemikiran dia. Iya. Yang seorang A tidak bisa mempertanggungjawabkan pemikiran yang ia comot dari B. Makanya itu orang yang memplagiat tidak bisa bertanggung jawab. Ini sangat jauh dengan ajaran originalitas dan validasi yang ada di dalam Islam. Yang dikata tadi sahabat Umar, kamu harus mempertanggungjawabkan mana. Makanya plagiat bukanlah merupakan ajaran dari Islam. Itu pentingnya tawasul, karena tawasul tadi kembali ke sanad mas ya, bahwa kita itu harus tahu dari siapa kita menerima. Dari tawasul tadi paling gampangnya kirim Fatihah. Kader tawasul kirim Fatihah. Paling gampangnya lagi biar dapat bonus pahala haji kitabnya. Jelas. Itu kan salah satu bentuk tawasul kita ya. Kita ini kan, saya sendiri kan ibarat remukan kayak kemungkinan yang nggak ada apa-apanya ya. Jadi perlu kita tawasul, perlu kita ngalap berkahnya. Mas Soba ini kan umur berapa mas sekarang? Sekarang 26. 26 ya, berarti masih kalangan, kalau di generasi itu masih ke milenial lah. Enggak juga ya. Belum nyampe ke karena lagunya pun bukan lagu-lagu anak indie ya. Nggak masuk lagunya anak indie. Dengan tantangan dan peluang yang sampai ceritakan dari pengembaraan ilmu, dari mulai dari Kempesaran, Al-Azhar ya, kan mungkin akan dilihat juga dengan kalangan milenial santri pada umumnya. Saya sendiri juga mungkin. Menurut sampai kira-kira tantangan dakwah ya santri milenial sekarang, santri sekarang ke depan itu bagaimana tantangannya? Kan tadi kita harus merelevansikan keilmuan Islam. Mungkin masalah sekarang lagi rame apa? Ke depan kan belum tentu juga masalahnya rame juga, bahkan mungkin lebih rame, lebih rumit. Nah, kira-kira tantangannya apa mas? Kira-kira gini, tantangan dakwahnya. Gini. Jadi awal Gusti Allah menciptakan umat Islam itu sudah digariskan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Gusti Allah menggariskan bahwasanya umat Islam itu menjadi umat yang wasata. Kalau di pondok kata wasato itu adalah maknanya tengah-tengah. Umat yang tengah-tengah. Enggak ke kiri, enggak ke kanan, tengah-tengah. Kanan kiri ya. Iya. Maksudnya apa? Moderat. Umat yang moderat. Artinya gimana? Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menjadi syuhada. Litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Nah, saya mengkontemplasi makna syuhada itu ada 2. Pertama itu adalah menjadi saksi. Yang kedua adalah menjadi bukti. Menjadi saksi bahwasanya ajaran Tuhan, ajaran Allah Subhanahu wa taala dari sebelum Nabi Muhammad sampai setelah Nabi Muhammad itu
benar dan valid. Karena dalam ajaran Islam memiliki dua pembahasan besar, yaitu adalah ats-tsawabit dan al-mutaghayyirat. Ats-tsawabit itu isinya adalah usulul akidah, usulul ibadah, dan usulul akhlak. Yang statis ya, bisa berubah. Tidak bisa berubah, yang statis. Usulul akidah dari dulu, dari sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun mengajarkan tentang Allah itu Maha Esa, kamu tidak boleh syirik, kamu tidak boleh menyekutukan Tuhan dan segala macam. Yang kedua adalah usulul ibadah, permasalahan tentang prinsip-prinsip dasar ritual. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu tetap dikasih kewajiban syariat sholat. Cuman tidak seperti halnya Nabi Muhammad yang satu hari 5 waktu gitu loh. Kadang Nabi Sulaiman itu kan cuma sholat asarnya saja atau bagaimana. Itu ritual prinsip dasar dalam ritual atau dalam ibadah. Nah yang ketiga usulul akhlak, prinsip-prinsip dasar tentang moral. Dari dulu yang namanya jujur itu baik. Jujur itu baik, bohong itu buruk, mencuri itu buruk. Dan itu tidak berubah. Itu adalah ats-tsawabit, nilai statis dalam agama. Kemudian ada yang mutaghayyirat. Ada mutaghayyirat ini apa? Itu adalah nilai-nilai Islam yang bisa berkembang. Contoh dalam permasalahan fikih. Contoh permasalahan fikih lebih jelasnya itu adalah di permasalahan masalah muamalah, transaksi. Kan sekarang kan sangat berkembang sekali kan. Berkembang. Kadang lagi ramai kayak Bitcoin dan sebagainya. Ke depan mungkin, apalagi kan sekarang ada metaverse, nah, segala macam kan. Itu kan tantangan ke depan mungkin orang tua kita dahulu tantangannya generasi kita saat ini. Jelas. Mungkin tantangan generasi kita saat ini tantangannya lebih berbeda dari ke depan. Nah, dari itulah, dari dua pembahasan Islam ini kita disuruh untuk menjadi saksi kebenaran tersebut. Di samping itu kita menjadi bukti, karena makna syuhada juga salah satunya menjadi bukti. Bukti bahwasanya ajaran tersebut tetap relevan. Tetap relevan. Bahkan dari Nabi Muhammad SAW sampai kepada ila yaumil qiyamah. Berarti tantangan dakwah yang jelas itu adalah bagi umat muslim harus senantiasa merelevansi nilai-nilai Islam. Itu tantangan dakwahnya. Karena contoh saja, bagaimana mungkin Islam itu tidak relevan, ya kan? Orang ajarannya saja Nabi terakhir. Kalau Nabi terakhir nggak mungkin dong misalkan relevannya hanya di zaman itu. Berarti Nabi Muhammad SAW yang menjadi Nabi terakhir pasti seterusnya relevan. Ila yaumil qiyamah. Kan gitu. Yang kedua, Allah sudah menggariskan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Gusti Allah menjanjikan bahwasanya saya akan menjaga ajaran tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara terus-menerus menciptakan ulama setelah Nabi Muhammad, ulama-ulama yang menjadi pembaharu dalam wacana keilmuan Islam. Nah, inilah menurut saya tantangan dakwahnya itu adalah untuk merelevansi nilai-nilai tersebut. Contoh saja kayak gini, Sarwani. Kayak di Indonesia, rata-rata masjid-masjid di Indonesia itu kan ada tempat cuci kaki. Bahasa gaulnya kok bukan sikil lah ya. Iya. Kalau di Timur Tengah sana nggak ada itu. Nggak ada. Di Al-Azhar nggak ada tempat cuci kaki, itu nggak ada. Bahkan kayak tempat naruh kopi itu nggak ada. Itu artinya apa? Nilai Islam itu berkembang dan relevan. Bahkan dengan peradaban apapun, dengan bangsa apapun tetap relevan dengan kulturnya masing-masing. Jadi tantangan dakwahnya itu adalah untuk merelevansi nilai-nilai Islam ke dalam setiap peradaban. Pasti peradaban ini akan berubah. Makanya tantangan ke depan akan lebih besar lagi. Harapan santri zaman sekarang, harapan dan peluang ya. Karena kan satu garis yang sama, harapan dan peluang santri zaman sekarang untuk ke depan tuh bagaimana menurut sampean? Untuk ke depan jelas bahwasanya santri harus menjadi muslim yang berwawasan ensiklopedis. Jadi kalau misalkan cita-cita saya itu adalah cita-cita sebagai santri Al-Azhar, maka cita-cita saya tangguhkan dalam cita-cita Al-Azhar pula, yaitu menciptakan kader muslim yang memiliki wawasan yang ensiklopedis. Gampangannya gini udah, jangan mikir alfiyah itu terakhir, jangan mikir bahwasanya ijazah itu udah puncak terakhirnya itu, jangan mikir kayak gitu. Bahwasanya wacana Islam ini luas dan perlu direlevansi. Maka harapan saya santri-santri sekarang bisa menjadi modal kita untuk di masa depan nanti. Karena mau bagaimanapun Mbah Mun pernah dawuh, kalau kamu ingin tahu masa depan, kamu harus melihat bagaimana anak mudanya sekarang. Kayak gitu. Jadi anak muda sekarang jadi acuan nanti ke depan bagaimana ya? Iya. Makanya santri sekarang harus benar-benar harus benar-benar semangat dalam mengkaji keilmuan Islam. Termasuk
harus kompetitif juga ya. Ya jelas. Karena persaingan di dunia luar itu kan yang santri dan non santri kan juga sangat dipertimbangkan Ya, juga. ya. Makanya santri harus menguasai semua lini. Ya. Tadi tujuannya supaya merelevasikan keilmuan-keilmuan Islam ya. Ya. Bahwa keilmuan Islam masih sangat luas ya, tidak terbatas. Tadi yang baru sampai Alfiah jangan merasa cukup sampai Alfiah, bahwa ilmu masih panjang ya. Mas Soba saja kan ini di Al-Azhar sudah sampai S2 ya. Mulai S3 Mas. Insya Allah. Insya Allah. Kalau kuat tapi ya doanya. Ya. Mudah-mudahan ya dilancarkan segala Amin. urusannya, terus sama untuk pengabdian di keilmuan Islam. Ya. Kempek sangat berharap kedatangan Mas Soba menggebrak ya, Ya, maka jelas. keilmuan-keilmuan Islam di Pondok Pesantren Khas Kempek. Makanya itu karena Kempek berharap nantinya jadi fardu kifayah. Makanya saya sangat berat sekali. Karena orang Kempek gak ada yang S2 di sana. Makanya jadi fardu kifayah kalau misalnya saya ini nggak lulus nanti orang Kempek dosa semua. Ya nggak gitu. Maksudnya saya jadi ya ada semangatnya tapi juga memikirkan tanggung jawabnya itu. Iya. Oke, terima kasih banyak Mas Soba atas waktunya ya. Ini kesempatan yang sangat berharga sekali. Kita bisa bercengkrama, ngobrol secara keilmuan yang sangat dalam ya. Semoga teman-teman podcast semuanya dimanapun berada bisa mengambil ibrah ya. Kemudian mengambil pelajaran yang sangat berharga dari Mas Soba, pesan, kesan, dan pengalaman, terutama keteladanan beliau tentang tadi kecintaan terhadap ilmu dan kepatuhan kepada guru dan orang tua. Mungkin untuk pertemuan kali ini ya, podcast kali ini kita cukupkan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya cukup terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.